Shalom adik-adik sekami, Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Berjumpa lagi dengan Kak Trias dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner pada hari Rabu tanggal 15 November 2023. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Sebelum kita baca, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami akan mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah seluruh diri kami agar dapat mendengarkan dan meresapi sabdamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang mari kita buka Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami yang terkasih, judul yang bisa kita ambil dari Injil hari ini adalah Ingat atau Lupa Kebaikan Tuhan. Saat kita memiliki masalah atau penyakit yang datang menimpa kita, biasanya kita langsung datang kepada Tuhan. Saat seperti ini, kita tidak berhenti berdoa, bahkan kita juga berpuasa. Kita berharap supaya Tuhan dengan cepat melepaskan beban itu dan memberikan jalan keluarnya. Begitu juga dengan 10 orang kusta yang diceritakan di dalam Injil Lukas. Saat itu, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ia baru masuk ke sebuah desa. Saat itulah mereka meminta belas kasih-Nya dan memohon kepada Yesus untuk ditahirkan. Menurut orang Yahudi, penyakit kusta adalah hukuman atas dosa tertentu dan mengucilkan penderitanya. Makanya mereka berteriak
dari kejauhan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka ini tidak bisa mendekati Yesus karena hukum Ibrani melarang orang kusta mendekati siapapun. 10 orang kusta itu tidak langsung meminta Yesus memberi kesembuhan. Mereka hanya meminta belas kasih-Nya agar sudi melihat penderitaan mereka. Yesus mendengar teriakan mereka dan menunjukkan kasih-Nya. Akan tetapi, apa yang Ia lakukan kemudian? Yesus tidak langsung menyembuhkan mereka. Ia tidak menjanjikan kesembuhan juga. Yesus terlebih dahulu ingin menguji ketaatan mereka. Ia memerintahkan agar mereka pergi menemui imam. Ternyata para penderita kusta itu memiliki iman untuk menaati Yesus. Mereka menerima ujian dan membuktikan ketaatannya. Setelah itu, kesembuhan pun terjadi. Sekarang coba kita renungkan apa saja yang sudah kita terima dari Tuhan. Kemudian coba kita bandingkan dengan pemberian kita kepada Tuhan. Bagaimana hasilnya? Tentu berkat dan kebaikan Tuhan tidak terhitung. Adik-adik sekami yang terkasih, kita jangan hanya mengandalkan Tuhan saat kita ada di dalam situasi yang buruk saja. Mari kita datang dan bersyukur senantiasa kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun. Seperti satu orang di antara mereka yang datang kembali menemui Yesus untuk berterima kasih. Mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur dan taat kepada Tuhan. Semoga demikian. Amin. Untuk mengakhiri Doremi kita pada hari ini, mari kita berdoa dengan doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini, berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekami,
yang terkasih, demikian Doremi kita pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada Doremi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.